Quick stop. What's take? What place? What text to speech. Cerita Sirba yang ketiga. Beberapa bulan kemudian setelah pergi ke NTB, kali ini bosnya Siru mengajak Siru dan Bagong mendaki gunung ke salah satu gunung yang masih berada di Sumatera. Membaca pesan dari si bos, Siru langsung siap-siap ganti baju. Di saat itu, Bagong juga siap-siap ganti baju. Ternyata Bagong juga membaca pesan dari bosnya Siru lewat HP-nya Siru. Kalau soal peralatan untuk mendaki, itu semua sudah disiapkan oleh si bos. Kalau soal berangkat, bosnya Siru sudah menyewa mobil punya temannya bos, jadi Siru dan Bagong tidak perlu khawatir, karena semuanya sudah disiapkan oleh bosnya Siru, kata si bos. Sebelum berangkat ke jalur pendakian, mereka mampir dulu ke minimarket untuk membeli logistik. Setelah itu, mereka baru berangkat ke jalur pendakian. Oh ya, saya lupa kasih tahu. Mereka mendaki itu berlima, jadi ada Siru, Bagong, Kuik, Litik teman sahabat lamanya Bagong dan bosnya Siru sendiri. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di jalur pendakian, tinggal mencari spot untuk memarkirkan mobil. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka langsung ke base camp, untuk daftar simaksi. Setelah semuanya sudah beres, dimulailah pendakian. Oh ya, sebelum mulai pendakian, bosnya Siru meminta ke mereka berempat untuk doa bersama agar perjalanan mereka diberi kelancaran oleh Allah. Setelah doa bersama, dimulailah pendakian. Sesampainya di pos 1, Siru meminta mereka berempat untuk istirahat sebentar. Oh ya, kalau soal formasi atau barisan, bosnya Siru berada di paling depan jadi leader, sedangkan Bagong di belakang jadi sweeper. Setelah istirahat lumayan lama, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke pos 3, setelah sampai, giliran Bagong yang kakinya capek, jadi dia minta mereka buat istirahat sejenak. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan, rencananya mereka bakal ngecamp di pos 4, biar besok kalau pergi ke puncak biar lebih gampang, kata si bos. Sesampainya mereka di pos 4, mereka langsung mendirikan tenda. Setelah tenda jadi, mereka langsung memasukkan barang-barangnya ke dalam tenda tersebut. Oh iya, bosnya Siru membawa tenda yang cukup besar dan luas agar bisa muat untuk tidur berlima. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka masak-masak buat makan malam. Oh iya, yang masak itu bosnya Siru masak mie instan biar gampang nantinya. Setelah masakan jadi, mereka langsung makan bersama. Oh ya, kalau soal kopi dan rokok, itu cuma bosnya Siru saja yang ngopi dan ngerokok, sementara Siru, Bagong, Kuik dan Litik, mereka berempat tidak merokok kecuali si bosnya Siru. Jadi kalau soal minum yaitu mereka berempat cukup minum air putih saja walaupun sudah ditawari oleh si bos akan tetapi mereka menolaknya. Singkat cerita, makan malam pun selesai dan saatnya untuk tidur, rencananya mereka pergi ke puncak itu pada pukul 3 pagi agar pas sampai di puncak mereka bisa melihat sunrise pas matahari terbit. Singkat cerita, jam setengah 3 pagi mereka langsung bangun dan siap-siap untuk pergi ke puncak pas pagi-pagi, karena mereka sudah tak sabar betapa indahnya di puncak gunung dan ingin melihat sunrise di pagi hari. Sesampainya mereka di puncak itu sekitar jam 5 pagi. Di puncak, Siru, Kuik dan Litik sibuk foto-foto, sedangkan Bagong dan bosnya Siru hanya melihat betapa indahnya pemandangan dan sunrise yang begitu terang di gunung itu. Setelah lumayan lama di puncak itu, mereka langsung bergegas turun dari puncak untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah tenda dibongkar dan dimasukkan ke dalam kerir, mereka langsung turun dari gunung menuju ke parkiran. Oh ya, mereka tidak langsung pulang, mereka mampir ke warung untuk sarapan. Setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, mereka langsung disambut oleh ibunya Siru dan disuruh masuk ke dalam rumahnya Siru. Itu kalau Kuik dan Litik. Sedangkan Siru dan Bagong langsung ganti baju. Setelah semuanya selesai, mereka berlima mengobrol dengan ibunya Siru dan menceritakan tentang betapa serunya sewaktu mendaki gunung. Selesai mengobrol, mereka berpamitan kepada ibunya Siru untuk pulang yaitu Kuik dan Litik. Setelah berpamitan dengan ibunya Siru, mereka berdua yaitu Kuik dan Litik langsung diantar pulang oleh bosnya Siru ke rumahnya masing-masing. Sementara itu,
Bagong dan Siru langsung menceritakan lebih detail tentang pengalamannya sewaktu mendaki gunung. Beberapa hari kemudian, Bagong dapat kabar dari Kuik, kalau Litik masuk rumah sakit. Membaca pesan dari Kuik, Bagong langsung mengasih tahu kepada Siru dan ibunya tentang hal itu. Mendengar hal itu, ibunya Siru langsung panik dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk siap-siap untuk berangkat menjenguk Litik ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Siru, Bagong dan ibunya Siru langsung disambut oleh Kuik yang ternyata sudah sampai duluan di rumah sakit. Di kamar pasien nomor 4, itu Siru dan teman-temannya termasuk ibunya Siru itu melihat bahwa Litik lagi sekarat tidak berdaya dan tidak sadarkan diri. Setelah dicek oleh dokter, ternyata Litik terkena penyakit jantung, kata si dokter. Beberapa menit kemudian, akhirnya Litik sadar, lalu dokter memberi resep obat untuk Litik supaya diminum. Setelah Litik sembuh, akhirnya Litik dibolehkan dokter buat pulang. Sesampainya mereka di rumah, mereka seperti Siru, Bagong, Kuik, merasa lega karena Litik sudah sembuh. Ibunya Siru juga begitu langsung merasa lega karena Litik sudah sembuh, lalu Kuik dan Litik diantar Bagong buat pulang ke rumahnya masing-masing. Sementara itu, Siru bertanya kepada ibunya, kenapa baru pertama kalinya Litik mengalami penyakit yang belum pernah Litik terkena penyakit jantung seperti itu. Lalu ibunya Siru menjawabnya, bahwa Litik diberi cobaan oleh Allah untuk melatih mereka semua apakah kuat menghadapi kondisi yang seperti ini. Namun untungnya mereka bisa menghadapi kondisi yang belum pernah mereka hadapi. Berakhirlah cerita Sirba yang ketiga ini. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini dan sampai jumpa di video Sirba selanjutnya. Storage emulated not utama. Quick stop. Click for YouTube. Halaman, radio, perekam, jeda, teks.